Haleluya, kembali dengan saya lagi teman-teman sekalian di TV Laskar Kristus. Luar biasa, kali ini kita akan membahas lagi video mu'alaf yang katanya dia adalah sebagai misionaris dan juga sudah dilantik jadi pendeta muda. Jadi kita akan selidiki bersama-sama teman-teman, karena selama ini kan kita melihat bagaimana mualaf-mualaf ini seringkali mereka hanya ngarang cerita saja. Mereka mengaku sebagai pendeta, mengaku sebagai misionaris, mengaku lulusan dari Vatikan. Mereka mengaku sebagai orang terhebat di Indonesia selama mereka jadi Kristen, dan akhirnya mereka mualaf masuk agama Islam. Dan seringkali kita temukan bahwa mereka terus berbohong. Untuk teman-teman sekalian, supaya kita bisa menyelidiki orang ini dan kita nanti akan komen secara bersama-sama. Ya, jika ada teman-teman juga yang mengetahui tentang orang ini, bisa saja ditulis di kolom komentar dan kita akan bahas di video-video berikutnya. Untuk itu, mari kita langsung melihat videonya yang berikut ini. Saya misionaris di kebetulan gereja itu gereja Metro, tapi masih Advent, gereja Advent Metro di Jakarta, tapi cabangnya di Pandu. Kemudian saya misionaris di gereja itu sempat memurtadkan satu orang, jadi siswi yang sekolah di SMA Walter, namanya adalah Astuti, dari sekolah Man Model, pakai jilbab. Karena diskusi dengan saya beliau dia kalah. Kemudian dia memutuskan untuk baptis. Kemudian yang bertanggungjawabkan baptis itu saya, karena waktu itu saya misionaris. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah dengar sendiri apa yang menjadi kesaksiannya di bagian yang pertama ini. Dia berkata bahwasanya dia bergereja di gereja Mitro yang ada cabangnya ya di Pandu katanya, dan di sana dia bergerejanya di Advent ternyata teman-teman sekalian ya. Ternyata di Advent. Nah, Advent ini ibadahnya biasanya pada hari Sabtu. Yang mereka ibadah pada hari Sabtu karena mengikuti hukum Taurat ya, dengan berpegang pada hari Sabat, dan itu mereka beribadah pada hari Sabtu. Berbeda dengan orang-orang Kristen pada umumnya, mereka beribadah pada hari Minggu ya, karena itu merupakan hari kemenangan di mana Yesus Kristus bangkit dari maut ya, dari kematian dia bangkit. Dia menyatakan bahwa dia hidup. Dia bukan Allah orang mati, tetapi adalah Allah orang hidup. Sehingga orang Kristen pada umumnya merayakan kemenangan itu, kebangkitan itu pada saat hari Minggu. Nah, teman-teman sekalian, dia berkata bahwa dia adalah seorang misionaris dan sempat untuk memurtadkan ya salah satu siswi katanya ya, siswi berarti ada perempuan, karena jelas dikatakan bahwa pakai jilbab. Dan akhirnya debat diskusi dengan dia. Setelah udah diskusi dan dia menang ya, atau siswi ini kalah debat, nah dia langsung memutuskan untuk baptis. Nah, yang janggalnya adalah ya, yang janggal dari kesaksiannya ini adalah dia yang mempertanggungjawabkan baptis itu. Nah, teman-teman sekalian, pada dasarnya baptisan itu sebenarnya dikeluarkan oleh gereja ya, oleh gereja, pendetanya ya, pendetanya yang mengeluarkan surat bahwa dia sudah dibaptis secara Kristen setelah sudah terima Yesus. Karena itu bukan sembarangan orang ya, untuk baptis ini bukan sembarangan orang, harus orang-orang yang telah diberikan jabatan khusus, yaitu pendeta untuk membaptis. Nah, untuk teman-teman sekalian, kita akan melihat bagian video yang kedua, karena di video keduanya nanti katanya dia sempat dilantik jadi pendeta muda. Apakah ini benar atau salah? Mari kita menonton terlebih dahulu apa yang disampaikannya. Kemudian sudah dikirim surat lamaran ke kantor pusat di Jakarta. Akhirnya saya mendapat SK secara resmi sebagai pendeta muda di gereja Metro, sekaligus sebagai guru agama. Bertekad, kalau dulu saya pernah berkhutbah di mimbar, saya juga pernah buat KKR. Insya Allah dengan pertolongan Allah, jadikanlah saya seorang dai. Itu.
Jadi saya bercita-cita menjadi seorang dai karena ingin mengembalikan yang tadi orang yang sudah saya murtadkan. Jadi tanggung jawab bagi saya. Ya, teman-teman sekalian, di bagian kedua di videonya ini dia berkata bahwasanya dia sudah di SK ya, diberikan SK kepadanya sebagai pendeta muda ya secara resmi. Sebenarnya bukan hanya sekedar memberikan SK, tetapi itu ada pelantikannya teman-teman sekalian, ada pentabisannya ya, nanti ditumpang tangan oleh pendeta-pendeta senior sehingga urapan itu akan mengalir padanya sebenarnya. Nah, dia nggak jelaskan detail itu, dia hanya berkata bahwa dia dapat SK langsung ya secara resmi dari pusat ya, dari gereja Advent pusat, dan diberikanlah kepadanya jabatan sebagai pendeta muda sekaligus guru agama. Nah, teman-teman sekalian, ini ada kejanggalan-kejanggalan kalau menurut saya, sehingga saya minta tolong ya untuk kerjasamanya kepada teman-teman semua. Siapa tahu ada yang mengenal mualaf ini dan juga yang dari Advent ya, karena banyak teman-teman saya di Advent, ketika waktu di Papua juga banyak teman-teman saya di Advent. Siapa tahu orang ini dikenal ya, karena jaringan Advent ini saya lihat itu cukup akrab ya dengan gereja-gereja yang ada. Ya, misalnya ada di Papua, ada di Sumatera, dan itu ada hubungan tertentu ya, karena ada komunikasi tertentu yang dibangun ya, khususnya jaringan misionaris yang ada di Advent ini ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini saya berharap supaya teman-teman bisa memberikan informasi, karena menurut saya ini kita harus bongkar ya, jikalau ada kesalahan di sini ya, siapa tahu dia tidak benar jadi pendeta saat itu atau juga sebagai guru agama. Oleh karenanya kita harus memberikan keterangan yang benar supaya kita bisa menolong ya orang-orang yang terus ditipu oleh para mualaf ini. Mereka terus berkata bahwa mereka adalah pendeta muda, mereka adalah guru agama, ya mereka lulusan ini, lulusan itu, dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk itu saya membutuhkan kerjasama daripada teman-teman yang tahu tentang orang ini. Silakan kasih nomor HP di bawah yang di kolom di komentar, sehingga nanti saya akan hubungi teman-teman sehingga kita bisa membicarakannya lebih lanjut. Nah, teman-teman, di bagian terakhir tadi, di bagian kedua, dia berkata bahwasanya dia punya kerinduan untuk menjadi seorang dai ya, seorang dai supaya bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi orang yang sudah sempat dia murtadkan atau dia pengaruhi untuk masuk ke Advent pada waktu itu ya. Dan kali ini kita akan melihat bagian ketiga, karena di bagian videonya yang ketiga ini ya, tentunya menarik ya, menarik sekali, dimana di video yang ketiga ini dia akan membahas tentang pergumulannya untuk menjadi seorang dai, dan juga sekaligus untuk meminta istri daripada Tuhan untuk membimbingnya menjadi seorang dai nantinya. Oke, berikut video yang ketiga. Kemudian saya berdoa tiap malam, setiap jam 12 saya bangun minta istri. Saya berdoa, dan kalau boleh istri ini dia mampu membimbing saya waktu itu, karena Islam ini masih baru. Jadi akhirnya dipertemukan lewat Facebook, orang Sangir, Peta, Muslim. Dia lulusan Stein Manado, guru agama Islam. Jadi Allah berikan tepat, Allah jawab seperti apa yang saya minta. Akhirnya saya dibimbing oleh istri saya ini mengaji. Saya bilang pada istri saya, ini mantan pendeta muda. Ya, teman-teman sekalian, itulah video bagian ketiga dari mualaf ini yang kesaksian, yang memberikan pernyataannya. Terus diulang-ulang bahwa dia adalah mantan pendeta muda dan juga misionaris sekaligus guru agama. Dan teman-teman, sekali lagi juga saya sampaikan buat kita, saya minta kerjasamanya. Kita selidiki bersama-sama. Jika ada yang tahu tentang orang ini, silakan tulis di kolom komentar, dan teman-teman cantumkan nomor HP, dan nanti saya akan telepon supaya kita bisa memastikan keadaan orang ini. Apakah memang benar jadi seorang pendeta di Advent atau juga sebagai misionaris dan guru agama. Jadi saya harap kepada teman-teman saya yang Advent ya, pendeta Advent yang ada di Papua, Pak Betnadus,
Ya, saya harap juga bisa memberikan keterangan jika orang ini dikenal ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. God bless you.